Saya Rifki Lama Saputra. Saya Syara Mawati. Saya Dian Puspitasari. Di sini kami akan membahas materi akuntansi biaya pertemuan 5. Oke, jadi judul dari materi kami yaitu metode harga pokok pesanan atau job order costing. Kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi, perhitungan biaya pesanan merupakan salah satu metode atau cara mengakumulasi biaya yang dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan produksi yang terputus-putus. Di mana metode ini biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan secara terpisah sesuai dengan identitas masing-masing pesanan atau kontrak. Dan perhitungan biaya berdasarkan pesanan dapat diterapkan untuk pekerjaan pada perusahaan manufaktur, pekerjaan konstruksi, industri percetakan, jasa pelayanan hukum, jasa arsitek, jasa akuntansi, serta jasa konsultasi lainnya. Kemudian, tarif ditentukan di muka, yaitu suatu jumlah yang diperoleh dengan membagi total biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang dengan total dasar alokasi biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang. Jadi itu rumusnya itu estimasi BOP sama dengan total BOP dibagi dasar alokasi. Tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka menormalkan penerapan overhead pabrik ke pesanan. Karena itu, biaya produk yang dihasilkan disebut biaya normal, dan metode akuntansi disebut dengan perhitungan biaya normal. Dasar perhitungan biaya hanya melibatkan 8 ayat jurnal berikut. Yang pertama, pembelian bahan baku. Yang kedua, pengakuan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, pengakuan biaya overhead pabrik. Yang keempat, pengakuan bahan baku. Yang kelima, distribusi beban gaji tenaga kerja. Yang keenam, pembebanan estimasi biaya overhead. Yang ketujuh, penyelesaian pesanan. Dan yang terakhir itu penjualan produk. Akuntansi biaya bahan baku. Ada 2 tahapan dalam pencatatan bahan baku, yaitu saat pembelian dan saat penggunaan. Prosedur yang digunakan dalam pembelian dan penggunaan bahan baku ini diantara perusahaan bisa berbeda-beda. Kadangkala sebelum tanggal produksi untuk produk tertentu dimulai departemen yang bertanggung jawab terhadap schedule produksi memberikan informasi kepada departemen pembelian dengan menggunakan formulir permintaan pembelian mengenai bahan yang dibutuhkan. Kemudian departemen pembelian mengeluarkan order pembelian yang ditunjukkan ke pemasok dengan mendebit bahan baku dan mengkredit utang usaha atau kas jurnal. Selanjutnya ada akuntansi biaya bahan baku. Contoh pertamanya itu dibeli bahan baku secara kredit sebesar 25.000. Ayat jurnalnya bahan baku 25.000 di debit dan utang usaha 25.000 di kredit. Contoh kedua yaitu sejumlah 31.000 bahan baku diminta untuk produksi. Ayat jurnalnya produk dalam proses BBL 31 di debit, bahan bakunya 31 di kredit. Contoh ketiganya yaitu produksi pengembalian bahan baku ke gudang sebesar 5.000. Ayat jurnalnya bahan baku 5.000 di debit, produk dalam proses atau BBL 5.000 di kredit. Selanjutnya, jika digunakan di pabrik, maka dibebankan ke pengendalian overhead pabrik. Contohnya, perlengkapan senilai 6.000 dikeluarkan dari gudang untuk produksi. Ayat jurnalnya pengendalian overhead pabrik 6.000 di debit, bahan baku 6.000 di kredit. Jika digunakan di pabrik, maka dibebankan ke beban pemasaran dan administrasi. Contohnya, perlengkapan senilai 6.000 dikeluarkan dari gudang untuk pemasaran. Ayat jurnalnya, beban pemasaran dan administrasi 6.000 di debit dan bahan baku di kredit 6.000. Akuntansi untuk tenaga kerja. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja meliputi penghitungan gaji, pendistribusian, dan pembayaran berdasarkan data kehadiran, jumlah dan pembayaran kepada masing-masing tenaga kerja berdasarkan bagian masing-masing proses. Proses pencatatan terjadinya gaji untuk pendistribusian gaji ke bagian yang berhubungan biaya pabrikasi dengan mendebit produk dalam proses pengendalian overhead pabrik dan mengkredit
Beban gaji. Baik, selanjutnya ada akuntansi untuk tenaga kerja. Yang pertama ada biaya tenaga kerja yang terjadi. Contohnya beban gaji pabrik sebesar $31.000 dihitung dan dicatat pada tanggal 31 Januari dan akan dibayar pada awal Februari. Ayat jurnalnya yaitu beban gaji sebesar 31.000 di debit dan gaji yang masih harus dibayar sebesar 31.000 di kredit. Yang kedua ada biaya tenaga kerja yang didistribusikan. Contohnya beban gaji pabrik sebesar 31.000 sebesar 27.000 untuk proses produksi dan sebesar 4.000 untuk tenaga kerja tidak langsung. Ayat jurnalnya itu proses dalam proses TKL atau tenaga kerja langsung sebesar 27.000 di debit dan pengendalian overhead pabrik sebesar 4.000 di debit, dan di sisi kredit itu ada beban gaji sebesar 31.000. Selanjutnya ada akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Overhead pabrik terdiri atas semua biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke dalam pesanan, tetapi terjadi dalam proses produksi. Oleh karena itu, biaya overhead diakumulasikan tanpa mengacu ke pesanan tertentu, dan total biaya overhead kemudian dialokasikan ke semua pesanan. Selanjutnya ada akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya overhead pabrik atau sesungguhnya atau aktual. Contohnya ada Rainbow Company menghitung penyusutan mesin sebesar $4.929 dan asuransi pabrik yang sudah jatuh tempo sebesar $516 untuk bulan tersebut. Ayat jurnalnya yaitu pengendalian overhead pabrik sebesar $4.929 di sisi debit dan akumulasi penyusutan mesin sebesar $4.929 di sisi kredit. Lalu yang kedua ada pengendali overhead pabrik sebesar $516 di sisi debit dan asuransi dibayar di muka sebesar $516 di sisi kredit. Selanjutnya yang kedua ada estimasi overhead pabrik dialokasikan, yaitu contohnya overhead pabrik sebesar $13.200 dibebankan ke barang dalam proses. Ayat jurnalnya yaitu produk dalam proses BOP sebesar $13.200 di sisi debit dan biaya overhead pabrik dibebankan sebesar $13.200 di sisi kredit. Lalu ada ayat jurnal penutup pada akhir bulan, yaitu overhead pabrik dibebankan sebesar $13.200 di sisi debit dan pengendali overhead pabrik sebesar $13.200 di sisi kredit. Yang ketiga ada akuntansi untuk barang jadi dan produk yang dijual. Barang jadi senilai $56.926 ditransfer ke gudang untuk mengisi persediaan. Ayat jurnalnya yaitu barang jadi sebesar $56.926 di sisi debit dan barang dalam proses sebesar $56.296 di sisi kredit. Lalu dijual barang jadi senilai $52.300 dengan harga jual sebesar $70.000. Ayat jurnalnya yaitu piutang usaha sebesar $70.000 di sisi debit dan penjualan sebesar $70.000 di sisi kredit. Dan selanjutnya ada harga pokok penjualan sebesar $52.300 di sisi debit dan barang jadi sebesar $52.300 di sisi kredit. Dan yang terakhir ada kesimpulan presentasi. Presentasi ini diakhiri dengan menyoroti pentingnya metode harga pokok pesanan atau job order costing adalah sistem akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi pemasaran berdasarkan pesanan tertentu. Dalam metode ini, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dikumpulkan dan dihitung secara spesifik untuk setiap pesanan. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya dalam memberikan estimasi biaya yang akurat, membantu perusahaan dalam menentukan harga jual, serta mengendalikan efisiensi produksi. Penerapan metode ini cocok untuk industri yang memproduksi barang berdasarkan pesanan seperti manufaktur, konstruksi, dan jasa profesional. Dalam pencatatan akuntansi, metode ini melibatkan berbagai proses seperti pengakuan biaya bahan baku, pencatatan tenaga kerja, pembebanan biaya overhead, hingga pelaporan harga pokok produksi. Dengan sistem pencatatan yang rapi dan sistematis, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap pesanan dihitung secara akurat dan mengoptimalkan laba yang diperoleh.